Arab Saudi dan Qatar telah ditetapkan sebagai tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI penuh percaya diri perhelatan bakal berjalan adil. Indonesia masih punya napas untuk ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda melaju ke round 4 bersama Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. AFC selaku Konfederasi Sepak Bola Asia, telah menyatakan bahwa Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah. Hal ini sempat ada beberapa suara sumbang terkait keputusan itu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut baik keputusan AFC. Terlebih, Arab Saudi dan Qatar dianggap punya infrastruktur yang baik. Real Madrid resmi merampungkan transfer wonderkid Argentina, Franco Mastantuono. Pemain 17 tahun ini didatangkan dari River Plate. Madrid mengumumkan telah merampungkan transfer dari Mastantuono dari River Plate, Jumat tanggal 13 Juni tahun 2025. Ia diikat kontrak selama 6 tahun oleh Los Blancos hingga Juni tahun 2031. Madrid dilaporkan menyanggupi untuk menebus klausul pelepasan Mastantuono. Hal yang membuat El Real memenangi persaingan untuk mendapatkan Mastantuono. Mastantuono tapi takkan langsung bergabung dengan Madrid usai transfernya rampung. Ia baru akan merapat ke Santiago pada Agustus mendatang saat berusia 18 tahun. Kondisi terjadi karena dalam aturan transfer internasional pemain baru boleh berpindah klub saat sudah berusia 18 tahun. Maka dari itu, Mastantuono takkan berlaga bersama Madrid di Piala Dunia Antar Klub 2026. Ia masih akan membela River Plate pada ajang tersebut. Bayer Leverkusen dilaporkan mengincar Justin Kluivert. Kluivert diproyeksikan untuk menggantikan Florian Wirtz yang selangkah lagi gabung Liverpool. Dikutip dari Talksport, Leverkusen sudah menjalin komunikasi dengan klub pemilik Kluivert yaitu Bournemouth. Namun, upaya Leverkusen untuk mendatangkan Kluivert takkan mudah. Nilai pasar anak pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tersebut kini melonjak sekitar 35 juta euro. Manchester United kembali mengaktifkan minat mereka terhadap Douglas Luiz setelah Juventus dikabarkan siap menjual gelandang asal Brasil tersebut dengan harga diskon pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal Turin itu bahkan bersedia melepasnya dengan harga sekitar 30 juta pound, jauh di bawah nilai pembeliannya setahun lalu. Menurut sumber dari GIVAMESPORT, Juventus bersedia menerima kerugian demi bisa menjual Luiz dan menggunakan dana tersebut untuk memperkuat skuad. Meski belum ada keputusan final soal kemungkinan pinjaman, Juventus terbuka dengan opsi penjualan langsung kepada Manchester United atau klub lain yang berminat. Ivan Perisic sudah di usia uzur, tapi kemampuannya belum habis. Barcelona intip peluang untuk merekrut sang winger secara gratis. Dilansir dari Tribuna, Barcelona dikabarkan berminat untuk merekrut Ivan Perisic. Perisic setidaknya bisa jadi pelapis oke di pos winger, yang sudah jadi tempatnya Rafinha dan Lamine Yamal. Perisic juga pernah bekerja sama dengan pelatih Barca, Hansi Flick di Bayern Munich. Flick tahu betul potensi sang pemain. Nico Williams kembali berdiskusi dengan Barcelona. Kedua pihak sedang bertemu membahas kemungkinan transfer musim panas ini. Sport mengabarkan, agen Williams, Felix Tainta, sudah terbang ke Barcelona pada Jumat tanggal 13 Juni, waktu setempat. Perwakilan si pemain akan menemui Deco, Direktur Olahraga Blaugrana. Pertemuan kemudian disebut terjadi di hotel. Pembahasannya tentu saja, soal kemungkinan kepindahan Williams ke Barcelona. Williams sudah diincar Barcelona sejak musim lalu. Winger Athletic Bilbao itu sempat nyaris pindah, namun akhirnya bertahan di San Mamés. Saat itu, kendala Barcelona adalah masalah finansial. Krisis keuangan membuat Presiden Joan Laporta kesulitan mendapatkan dana agar transfer Nico Williams, yang mencapai 58 juta euro, bisa terwujud. Liverpool tengah menyusun rencana transfer musim panas yang ambisius, dengan Victor Osimhen masuk dalam daftar target utama usai negosiasi dengan Florian Wirtz mendekati kata sepakat. Nama Victor Osimhen muncul sebagai target utama. Striker Nigeria berusia 26 tahun itu disebut sebagai topik utama dalam rapat transfer di level tinggi Liverpool baru-baru ini. Osimhen tampil luar biasa bersama Galatasaray musim lalu, mencetak 37 gol dan menambah reputasinya sebagai predator kotak penalti yang mematikan. Jika Liverpool berhasil mendapatkan Osimhen, dampaknya bisa sangat besar. Selama bertahun-tahun, lini serang The Reds bertumpu pada Mohamed Salah. Musim lalu, sang bintang Mesir mencatatkan 34 gol dan 23 assist di semua kompetisi, kontribusi yang luar biasa. Rodrigo jadi salah satu pemain yang santer dikaitkan dengan Arsenal. Bek Arsenal Gabriel Magalhaes akan senang banget kalau transfer itu terwujud. Sebagai rekan di timnas, apakah Gabriel tahu menahu perihal rumor Rodrigo itu? Saya tidak tahu, saya sih mau saja, tapi siapa yang tahu? Rodrigo buat saya adalah fenomena, ujarnya dalam siniar Potpah, seperti dikutip Sky Sports. Orang-orang banyak menyebutkan namanya. Kalau transfer ini tergantung pada saya, tentu saja saya akan merekrutnya.
Seperti yang saya bilang, dia itu sebuah fenomena, imbuhnya. Brighton dan Hove Albion kembali menunjukkan keseriusan mereka di bursa transfer dengan merekrut Charalampos Kostoulas, penyerang muda potensial dari Olympiakos, dalam kesepakatan senilai 29,8 juta pound 35 juta euro. Pemain berusia 18 tahun itu akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun pada tanggal 1 Juli tergantung pada izin internasional. Kostoulas menjadi rekrutan ketiga Brighton sejak musim 2024-25 berakhir, setelah sebelumnya mengamankan tanda tangan Tom Watson, sayap dari Sunderland, dan Yoon Do-yang, pemain muda berbakat asal Korea Selatan. Kiper Jerman Marc-Andre ter Stegen tidak lagi diinginkan Barcelona. Ada sebuah klaim bahwa ter Stegen memungkinkan hengkang ke klub Turki, Galatasaray. Kini muncul rumor yang mengaitkan Marc-Andre ter Stegen dengan Galatasaray. Raksasa Turki tersebut dilaporkan tertarik memakai jasa ter Stegen menyusul kepergian Fernando Muslera. Mantan asisten manajer timnas Turki Kenan Kocak mengungkapkan, ada peluang besar ter Stegen bergabung si kuning merah. Aston Villa disarankan untuk merekrut pemain Manchester United, tapi The Villa tidak diminta untuk mendatangkan Marcus Rashford. Rashford menjalani musim yang memuaskan saat dipinjam Aston Villa dari Man United. Dia bermain 17 kali dengan sumbangan 4 gol dan 6 assist. Kendati bermain bagus, Rashford sepertinya sudah tak ada dalam rencana manajer Man United, Ruben Amorim. Oleh karena itu, pemain 27 tahun itu ada dalam daftar jual. Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Anthony, Rasmus Hojlund, sampai Joshua Zirkzee tak ada dalam posisi aman. Ex-pemain Aston Villa, Gabriel Agbonlahor, menilai ada satu pemain MU yang cocok untuk mantan timnya itu. Juventus dikabarkan ikut dalam perburuan Victor Gyökeres. Ex-pelatih Juventus Fabio Capello menyarankan Bianconeri agar mengejar Joshua Zirkzee saja. Oleh karena itu, Capello menyarankan agar Juventus mengalihkan targetnya ke Zirkzee. Ia meyakini Zirkzee akan jadi opsi yang lebih murah. Selain itu, Capello juga menilai Zirkzee sudah punya pengalaman di Serie A. Sebelum digaet Manchester United, penyerang asal Belanda itu memperkuat Bologna pada tahun 2022 sampai tahun 2024 dan mengemas 14 gol dalam 58 kali penampilan. Fiorentina dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk kembali mengejar gelandang Inter Milan, Christian Aslani, pada bursa transfer musim panas ini. La Viola memang sudah pernah mengincar pemain internasional Albania itu di masa lalu. Saat ini, Fiorentina masih dalam proses menentukan situasi kepelatihan mereka, meskipun kembalinya Stefano Pioli tampaknya menjadi prospek yang paling mungkin. Satu hal yang pasti adalah Fiorentina perlu mendatangkan gelandang baru. Christian Aslani bisa menjadi prioritas utama dalam daftar incaran klub asal Tuskan tersebut. Penyerang timnas Indonesia, Rafael Struijk, dikabarkan tengah menjalin komunikasi dengan Bali United. Saat ini, Struijk berstatus bebas transfer setelah dilepas oleh klub Australia, Brisbane Roar. Kini masa depan Struijk tengah digantung. Berdasarkan informasi yang diperoleh bola.com, sang penyerang sedang menjalani proses negosiasi dengan Bali United. Klub asal Pulau Dewata itu memang tengah mencari pemain diaspora untuk memperkuat sektor serangan. Apalagi, Bali United baru saja ditinggal 12 pemainnya, termasuk nama-nama seperti Elias Dolah, Adilson Maringa, Nofri Setiawan, Privat Mbarga, Mitsuru Maruoka, hingga striker asal Brasil, Everton Nascimento. Manchester United dikabarkan sedang menyiapkan opsi alternatif jika gagal mendatangkan Victor Gyökeres. Setan Merah disebut mengincar Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace sebagai opsi cadangan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pelatih Ruben Amorim tertarik pada Mateta. Kabar baiknya, peluang MU mendapatkan Mateta terbilang cukup besar, karena Mateta mempertimbangkan cabut dari Palace. Striker timnas Prancis itu dikabarkan ingin mencari tantangan baru di klub yang lebih besar. Mateta masih terikat kontrak dengan Palace selama 2 tahun ke depan. Klub asal London Selatan itu kabarnya akan melepas sang striker dengan harga sekitar 50-60 juta pounds. Kabar mengejutkan datang seputar masa depan Darwin Núñez. Striker Liverpool ini dikabarkan akan hijrah ke Napoli musim depan. Romano melaporkan bahwa Napoli memiliki minat serius terhadap Núñez. Proses negosiasi dikatakan sedang berjalan, dan Núñez sendiri disebut cukup antusias dengan kemungkinan bergabung ke Napoli musim depan. Liverpool dikabarkan sudah menetapkan harga untuk Núñez di bursa transfer musim panas ini. The Reds membanderol sang striker dengan harga sekitar 50 juta euro. Teka-teki mengenai siapa striker baru yang akan diboyong Liverpool di musim panas ini memasuki babak baru. The Reds dikabarkan tertarik merekrut striker PSG, Bradley Barcola, dalam jendela transfer kali ini. Liverpool harus bersiap menghadapi kesulitan jika benar-benar ingin merekrut Barcola.
PSG, yang baru saja menjuarai Liga Champions, menganggap pemain 22 tahun itu sebagai aset berharga. Mereka yakin Barcola akan berkembang menjadi salah satu penyerang terbaik Eropa. Dengan kontraknya yang masih berlaku hingga 2028, PSG dipastikan akan berusaha keras mempertahankan sang pemain. Kabarnya, sang penyerang memiliki klausul rilis senilai 100 juta euro yang harus dibayarkan ke PSG untuk melepaskannya. Laporan dari media Turki Fotomak mengungkapkan bahwa Martinez sengaja menunda pembicaraan dengan Galatasaray karena masih berharap pada MU. Martinez dikabarkan sangat tertarik bergabung dengan Manchester United di bursa transfer musim panas ini. Ia melihat proyek Amorim sebagai kesempatan emas untuk bermain di level yang lebih tinggi. Sang kiper tampaknya tertarik dengan proyek jangka panjang Ruben Amorim yang ingin mengembalikan setan merah ke puncak. Martinez merasa tertantang dengan visi Amorim dan ingin menjadi bagian dari kebangkitan MU di musim depan. Aston Villa dikabarkan bersedia melepas Martinez dengan harga sekitar 40 juta pounds. Angka ini mungkin menjadi pertimbangan MU, terutama jika mereka akhirnya memutuskan untuk mencari kiper baru. Ada informasi menarik seputar nasib Andre Onana. Kabar terbaru yang beredar mengindikasikan kiper asal Kamerun ini kemungkinan besar akan tetap membela Manchester United pada musim mendatang. Sumber utama yang membuat Onana diperkirakan bertahan adalah belum adanya tawaran resmi yang masuk ke meja Manchester United. Klub-klub Arab Saudi yang sempat dikabarkan berminat baru sebatas melakukan pendekatan awal tanpa tindak lanjut yang serius. Dengan minimnya tawaran konkret untuk kiper berusia 28 tahun ini, manajemen MU tampaknya akan mempertahankannya setidaknya untuk satu musim lagi. Gelandang Arsenal, Thomas Partey, akhirnya angkat bicara mengenai ketidakpastian masa depannya. Pemain asal Ghana ini mengaku masih belum bisa memutuskan apakah akan memperpanjang kontrak atau meninggalkan The Gunners musim panas ini. Dalam wawancara eksklusif dengan 3 Sports, Partey mengungkapkan bahwa hatinya masih tertambat di Arsenal. Ia mengaku merasa bahagia dan nyaman bermain untuk klub London Utara itu, sehingga membuka peluang untuk tetap bertahan. Real Madrid dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah mengejutkan dengan mendatangkan mantan striker Liverpool, Roberto Firmino, dari klub Arab Saudi, Al Ahly. Menurut laporan dari media Spanyol Vichajes, Xabi Alonso yang baru ditunjuk sebagai pelatih kepala Los Blancos disebut menjadi motor di balik minat tersebut. Firmino, yang kini berusia 33 tahun, dianggap sebagai profil ideal oleh Alonso untuk memperkuat lini depan Madrid di musim 2025/26. Minat Real Madrid terhadap Firmino memang terbilang mengejutkan, terutama mengingat usia dan level kompetitifnya yang mulai menurun. Namun, pengalaman Firmino di level tertinggi serta gaya bermainnya yang tak hanya mengandalkan fisik tapi juga kecerdasan posisi dan umpan, dianggap sangat cocok untuk mendampingi Kylian Mbappe dan Vinicius Junior di lini depan Madrid. Ketertarikan Atletico Madrid terhadap Theo Hernandez kembali menjadi sorotan utama. AC Milan disebut belum mencapai kesepakatan harga dengan klub Spanyol tersebut meski negosiasi sudah berjalan. Menurut laporan jurnalis Italia, Gianluca Di Marzio yang dikutip oleh Football Italia, kedua klub masih belum mencapai kata sepakat soal harga transfer Theo. Akan tetapi ia mengatakan Atletico sudah menaikkan tawaran awal mereka dari 15 juta euro menjadi hampir 20 juta euro. Namun, tawaran itu belum memenuhi ekspektasi Milan yang memasang harga lebih tinggi. Meski begitu, kedua klub disebut akan segera mencapai titik temu dalam waktu dekat. Bayer Leverkusen dilaporkan tengah menyiapkan langkah untuk merekrut gelandang muda Manchester City, James McAtee, menurut laporan Sky Sports News. Ketertarikan klub Jerman ini terhadap McAtee dikatakan sangat serius, meski mereka belum bisa mengajukan tawaran resmi sebelum jendela transfer sebelumnya ditutup. Manchester City disebut mematok harga lebih dari 25 juta pound ditambah add-on, angka yang bisa naik lebih tinggi tergantung dinamika negosiasi. Yang menarik, laporan tersebut menyebutkan bahwa McAtee sendiri tertarik bergabung dengan Leverkusen jika kedua klub mencapai kesepakatan. Keinginan dari pemain kini menjadi faktor penting dalam dinamika transfer modern, dan ini bisa mempercepat negosiasi dalam waktu dekat. Minat Newcastle terhadap Joao Pedro bukanlah hal baru. Klub berjuluk The Magpies sebenarnya sudah hampir mendapatkan jasa pemain asal Brasil tersebut dari Watford pada tahun 2022 dengan kesepakatan senilai 30 juta pound. Kini, Brighton dikabarkan bersedia melepas Joao Pedro dengan harga sekitar 60 juta pound, dan Newcastle langsung bergerak cepat menunjukkan minat mereka. Menurut laporan The Telegraph, kesepakatan bisa terjadi dalam waktu dekat, meski tawaran resmi belum diajukan. Joao Pedro juga disebut tertarik bergabung ke St James Park, apalagi setelah sempat kecewa ketika transfer ke Newcastle gagal 3 tahun lalu. Dia juga sudah mengenal dua pemain Newcastle, Bruno Guimaraes dan Joelinton, yang merupakan rekan satu timnya di timnas Brasil.